Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali. Selalu saja dalam pertemuan harapan saya adalah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja dimudahkan dalam mencari rezeki yang baik, pastinya rezeki yang halal dan thayyibah, dan dalam perjalanan hidup ke depan senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam pertemuan seperti ini sengaja kita membuat rujukan panduan tentang weton yang dipersatukan sebagai satu jodoh, meskipun setiap weton adalah bisa dipasangkan dengan yang lain dengan weton apapun, tentu saja dengan segala konsekuensi dan risikonya. Ini pun yang tidak saya pertemukan adalah tentu saja atas dasar hitungan-hitungan yang notabene hitungan ini adalah milik pribadi. Artinya hitungan yang satu dengan yang lain boleh dikatakan tidak ada persamaan, kecuali sedikit atau ada yang mirip, katakanlah seperti itu, tapi secara keseluruhan persamaan dalam perjalanan hidup tentu saja tidak sama persis, kecuali yang sedikit dari sekian ratus. Jadi boleh dikatakan punya spesialisasi tentang perjalanan hidup itu sendiri. Kemudian setiap perjalanan adalah tiap 8 tahun berganti, kalau kita katakan seperti roda kehidupan itu bergerak, berputar. Jadi kalau ini yang tidak saya sampaikan adalah Jumat Legi dengan Minggu Kliwon. Jumat 6, Legi 5, 11, Minggu 5, Kliwon 8. Kemudian yang tertera di sini adalah nilai pegat, di mana nilai ini menyimpulkan sebagai satu pasangan yang memang ekonominya sangat sulit di 8 tahun yang pertama. Maka harapan saya kalau seandainya Anda berdua sudah memiliki modal persiapan, jangan digunakan di periode ini kecuali hanya sedikit saja, hanya dalam batasan tertentu agar kejatuhan tidak mendalam. Karena memang di periode yang nilainya pegat ini, apapun yang Anda usahakan sangat sulit. Namanya juga pegat, berpisah, maka keterpisahan itulah yang Anda cari menjadi sangat sulit, dan sekaligus kesehatan mudah terganggu. Tunggu sampai berikutnya, yaitu 8 tahun yang kedua, ada nilai padu. Padu memang boleh katakan ada seringnya cekcok, masing-masing punya kepribadian yang berbeda, mungkin juga anggap saja masalah yang tidak ada artinya, boleh dikesampingkan. Yang penting ekonomi Anda mulai bergerak menjadi sangat cukup kuat. Ketika masuk kepada periode yang ketiga ini, kebangkitan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat luar biasa. Saya berpesan bahwa usahakan Anda di bidang apa saja bergerak untuk mencari sumber ekonomi, karena memang kebangkitan ini boleh dikatakan hampir tiada batasan. Apapun yang Anda gerakkan, apapun yang Anda usahakan menjadi sumber yang sangat luar biasa. Sepertinya begitu mudahnya, begitu yang sering kejadian di masyarakat tertentu. Yang itu yang saya perhatikan. Jadi kalau meskipun dari awal yang sangat sulit 8 tahun pertama, tapi bangkit pada 8 tahun yang kedua, dan ditambah dengan kebangkitan yang luar biasa di periode yang ketiga, tapi di sini Anda berhenti. Karena masuk pada periode yang berikut, 8 tahun yang keempat adalah nilai yang tidak ada angkanya. Nilai 0 ini sungguh sangat berat. Justru kalau andainya Anda adalah seorang pegawai, seorang karyawan, di sini apapun yang Anda buat prestasi tidak akan ternampakkan, tidak akan termunculkan. Begitu seolah-olah
hilang saja. Jadi tidak kelihatan prestasi, maka ekonomi pun kalau Anda pergerakan pada periode ini boleh dikatakan justru malah bisa bablas. Tunggu saja pada periode yang kelima, yang notabene di sini terbaca nilai jodoh, terlepas daripada dominasinya 8 tahun ini adalah pasangan yang sangat kuat, tapi dari sisi ekonomi pun ada pergerakan secara baik. Jadi kalau saya ulang dari sejak awal, periode pertama adalah nilai pegat yang notabene memang semua serba sulit dan kesehatan terganggu, tapi bangkit pada periode yang kedua notabene padu itu pun kebangkitan ekonomi yang cukup baik, justru luar biasa pada periode yang ketiga. Luar biasa dalam arti ada batasan, apapun yang Anda usahakan akan menghasilkan sesuatu yang sangat fantastis. Tapi hati-hati di periode yang keempat agar tidak kehilangan banyak atau justru malah bangkrut, sampai tunggu pada periode yang kelima ada kemudahan, tapi tidak sesuatu yang luar biasa, maka harusnya keluarga Anda adalah keluarga yang ekonominya sangat kuat, meskipun terhenti sementara pada periode yang keempat. Begitu saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih, dan saya harap Anda subscribe agar tersambung kepada informasi yang lain. Terima kasih. Sekarang ini yang saya sampaikan adalah Jumat Legi dan Senin Legi. Jumat 6 Legi 5, Senin 4 Legi 5. Maka yang termunculkan dari periode yang pertama adalah nilai rezeki. Di sini dari awal pun Anda sudah mulai punya kemudahan, seolah-olah dari awal sudah bangkit. Kalau justru Anda energik, produktivitasnya ditambah agar Anda menjadi ekonomi yang kuat dari sejak 8 tahun awal, tapi hati-hati pada 8 tahun yang kedua, karena di sini tidak hati-hatinya Anda bisa menjadi kejatuhan yang sangat luar biasa, karena nilai pegat ini memang rezeki yang terpisahkan, kesehatan yang terganggu, tapi berapapun Anda usahakan dengan modal berapapun, justru disinilah kejatuhan. Maka selalu juga saya berpesan bahwa di periode yang seperti ini harusnya semuanya dihindarkan. Untuk modal yang besar, untuk gaya yang membutuhkan biaya, disederhanakan agar Anda bisa bertahan untuk bangkit kepada periode yang ketiga, yaitu nilai lungguh, yang notabene di sini ada mulai bangkit lagi tentang jatuhnya pada nilai yang kedua tadi, yang nilai pegat. Mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya, meskipun tentu saja Anda cukup ada kehilangan, karena memang nilai pegat itu ada unsur-unsur yang hilang. Tapi dengan Anda berhati-hati dengan manajemen dan kontrol yang baik, tidaklah banyak Anda kehilangan. Bangkit pada posisi yang ketiga ini tadi menjadi Anda kuat dalam ekonomi kembali. Terus masuk pada periode yang keempat dan kelima, notabene sama, yaitu nilainya gosip dan gosip. Jadi berulang sampai 2 kali. Tapi diuntungkan bahwa ketika ada bangkitnya ekonomi kembali, kemudian masuk pada periode yang keempat dan 5 ini notabene digunjing, tetapi pergerakan ekonomi tetap ada. Dan satu hal pesan saya adalah bahwa gunjingan itu tentu saja lebih kepada tidak ada manfaat, kemudian Anda bisa meng-HP-kan lebih baik. Artinya kalau Anda memberi tanggapan dan lain-lain justru bisa jadi kurang ada artinya. Maka pesan saya cukup di-HP-kan, yang penting pergerakan ekonomi keluarga Anda menjadi tetap lancar. Jadi kalau saya ulang dari pertama, periode pertama adalah nilai memang rezeki, ada kemudahan-kemudahan yang sangat baik, kemudian ada kejatuhan di posisi yang kedua, tapi Anda berhati-hati, tentu saja bukan berarti kejatuhan, artinya penyederhanaan yang tetap Anda menjadi kuat ekonominya, masuk kembali pada periode yang ketiga ini menjadi semakin kuat kembali, karena nilainya memang lungguh, tenang dan kajen, dan kemudian dilanjutkan dengan nilai yang keempat dan kelima adalah nilai gosip, yang notabene tetap pergerakan ekonomi dalam keluarga Anda tetap maju, tetap selalu bertambah. Demikian yang saya sampaikan. Kalaupun ada kurang jelas saya minta maaf, dan selalu saja dalam setiap penyampaian, penjelasan dan uraian, kalau ada kekurangan dan kesalahan
Semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.